Dalil pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, ayat yang masyhur dalam surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi sehebat apapun kita menjaga kesehatan tadi, ya, sehebat apapun kita melindungi diri kita dari segala macam yang bisa menjadi mara bahaya, tetap akan merasakan mati. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan kalian. Maksudnya nanti hari kiamat akan kita terima balasan sempurna dari amal soleh kita atau hukuman atas perbuatan dosa kita. Barang siapa yang dijauhkan pada hari kiamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah memperoleh kemenangan yang besar. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam arti kata, menipu bagi orang-orang yang tidak tahu hakikat daripada hidup di dunia. Toh dia juga akan melaluinya, dia akan meninggalkannya. Dan semua hanya akan jadi kenangan. Ya. Semua akan jadi kenangan. Kalau kita meninggal dunia, semua orang akan mengenang. Oh, itu bajunya si fulan, itu sepatunya dia, oh itu dompet dia, oh itu rumah dia, oh itu mobil dia, oh itu istri dia, oh itu suami dia, itu anak dia. Dan seterusnya, dan itu hanya hitungan hari. Pastikan hanya hitungan hari. Setelah itu, istri atau suami kita bisa menikah lagi, anak-anak juga akan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, semua pakaian kita akan dibagikan, warisan akan dibagi dan seterusnya. Dan hanya dikenang beberapa hari. Setelah itu sudah menjadi hak orang lain dan kemudian akhirnya mereka pun sibuk dengan kehidupan mereka dan akan terulang lagi. Pada saat mereka meninggal juga akan dikenang menjadi hak mereka hitungan hari. Kita pemilik pertama tidak akan dikenang lagi. Tidak akan dikenang lagi. Semua itu akan hilang. Yang akan bersama kita hanya amal saleh yang selama ini banyak orang lalaikan. Wallahul musta'an. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita semua jiwa akan merasakan mati. Ya. Kemudian juga akan ada pembalasan yang akan kita terima sempurna. Di sini saya katakan tadi, di awal pembukaan kita tidak ada keraguan terhadap janji Allah. Kalau kita berbuat amal soleh pasti akan kita terima. Ya. Dan kalau kita berbuat dosa pasti juga akan ada hukumannya. Kecuali kita sempat bertaubat ya. Kemudian juga dijelaskan kalau orang-orang yang ya, diselamatkan nanti di hari kiamat ya, dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh itu kemenangan. Memang ini kemenangan yang sebenarnya. Kalau Anda mau cari kemenangan yang sebenarnya hanya ini saja. Nggak ada kemenangan yang lain. Kemenangan dalam permainan, kemenangan dalam peperangan, ini cuma kemenangan semu di dunia sebentar. Tapi kalau kemenangan yang sebenarnya pada saat kita betul-betul kaki ini sudah masuk ke dalam surga. Makanya Imam Ahmad rahimahullah berkata, ya, saya tidak akan pernah atau tidak akan tenang jiwa seorang mukmin sampai kedua telapak kakinya menginjakkan surga. Karena dijamin kalau orang sudah masuk ke dalam surga tidak akan dikeluarkan lagi untuk menuju ke neraka. Beda kalau orang masuk neraka ada kemungkinan dia keluar ke surga bila dia memang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada syafaat dari Allah atau karena memang ya, syafaat orang-orang beriman ataupun misalnya memang karena dosanya sudah dibersihkan sehingga sisa amal solehnya saja akan membawa dia masuk ke dalam surga. Ya, tapi kalau di surga, orang kalau sudah masuk tidak akan pernah keluar lagi. Maka target kita itu. Ini kemenangan yang sebenarnya. Dan kemudian yang terakhir pesan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa dunia ini hanyalah kehidupan yang memperdaya atau kesenangan yang memperdaya. Artinya semua akan semu, ya. Misalnya kita rasakan makanan enak nih. Lezat sekali. Habis itu selesai. Ya. Lewat makanan itu ukuran sepertiga jari telunjuk kita ini ada garis-garisnya, ke tenggorokan kita sudah tidak kita tahu lagi. Bahkan kita sudah tidak bisa bedain mana daging, mana ikan, mana nasi, mana kentang, ya, dan seterusnya. Di ujung lidah iya, model di depan mata kita sebelum makan iya, tapi kalau sudah lewat maka sudah selesai urusannya. Ya. Maka semu sebenarnya, semu. Pakaian kita pakai nih, setelah kita pakai, beberapa waktu kita akan merasa, oh ini tadinya model tren, sekarang sudah mulai berkurang. Atau paling tidak pada saat dia sobek, atau dia rusak, atau dia lapuk, atau kita meninggal dunia. Maka semua juga akan ketinggalan. Seperti itu. Kendaraan, mobil, motor. Mungkin kita anggap sekarang paling canggih yang kita gunakan. Nanti lama-lama akan keluar model baru dan akhirnya ketinggalan. Handphone, semuanya. Maka itu semu. Semuanya itu semu. Maka tunggangi dunia ini teman-teman sekalian untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat sana. Itu poinnya. Kemudian dalil yang kedua diangkat oleh beliau surah Luqman ayat 34 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok
Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manakah dia akan mati. Saksi bahasan kita akhir potongan ayat ini tentunya. Namun, teman-teman sekalian, kita bisa garis bawahi ayat ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah, وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Sesungguhnya setiap jiwa tidak akan tahu apa yang dia akan kerjakan besok. Artinya, maksimalkan hari ini. Maksimalkan hari ini. Saya sering bahasakan teman-teman, kalau yang sering mengikuti pengajian kami, hari ini adalah hari emasmu, wahai muslim. Hari ini maksimalkan. Hari ini hari emasmu. Hari inilah kamu punya kesempatan emas untuk menambah secara kualitas daripada ibadah-ibadah yang sudah kamu kerjakan, dan kuantitas pada ibadah yang boleh ditambah kuantitasnya. Contoh, Anda sholat duha, biasanya 2 rakaat, sekarang Anda kembangkan menjadi 4 rakaat, jadi 8 rakaat dan seterusnya. Kalau biasa Anda baca cuma 10 ayat per hari, maka ayat Al-Quran Anda bisa menambah sekarang menjadi 50 ayat. Ini kesempatan gitu kan. Kalau Anda biasa sedekah dengan 2.000 rupiah, hari ini Anda punya kesempatan untuk bersedekah dengan 10.000 rupiah atau sampai 100.000 rupiah. Kalau Anda pada hari-hari sebelumnya mungkin hanya membaca istighfar 10 kali, sekarang Anda bisa istighfar sampai 100 kali. Ini kesempatan memperbanyak secara kuantitas dan meningkatkan secara kualitas semua ibadah kita di saat hari ini. Karena hari ini adalah hari emas kita. Hari inilah kita masih hidup. Dan inilah umur kita yang sebenarnya. Ya, ini umur kita yang sebenarnya. Kalau masa lalu Anda penuh dengan dosa, hari ini juga emas untuk bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bersihlah dosa-dosa kita itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya luas ya menyebutkan ya, dalam surah Al-Furqan, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi ada orang subhanallah karena taubatnya nasuha, benar-benar kembali kepada Allah SWT, Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Padahal tadinya dosa. Ya, karena mereka tulus, mereka sudah berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya, maka akhirnya mereka pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan digantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Jadi maksimalkan hari ini. Esok hari bukan hari kita. Kita tidak pernah tahu. Kalau kita masih hidup lagi besok, berarti itu dihitung hari. Hari ini kita bahasakan gitu kan. Kalau kita masih hidup besok, kita akan mengatakan, oh ini hari ini. Ini hari itulah milik kita. Selama Allah masih kasih umur, maka maksimalkan. Ya. Perbanyak amal soleh, tingkatkan kualitas dan kuantitas sebagaimana kami jelaskan tadi, atau Anda bertobat dari dosa-dosa masa lalu.